Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas swing pendek STS yang akan dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 19 Oktober dari jam 8 sampai jam 12 malam. Jadi malam minggu, teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan dapat rumus-rumus swing pendek STS dan rumus-rumus ODT, teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu penasaran Fajar Daily itu ngambil saham swing atau ngambil saham harian itu dari mana, nah ini kita rumusnya akan bedah semua dan kita akan berikan semua ke teman-teman yang ikut kelas nanti tanggal 19. Nah, nanti teman-teman akan dapat bonus ya. Cara menghitung harga wajar saham, karena banyak teman-teman yang bertanya, Bang, gimana cara dapetin rumus? Nah, rumus harga wajar saham itu akan kita bagikan secara gratis bagi teman-teman yang ikutin kelas ETS nanti di tanggal 19. Kita akan kasih contoh, ini adalah salah satu skenario Sugiono yang baru-baru ini, teman-teman, yaitu Medco. Nah, Medco itu muncul di Sugiono di 1310. Nah, sekarang Medco harganya udah 1370. Asalnya adalah Antam. Nah, Antam ini pernah muncul di sinyal Sugiono di harga 1325. Kalau teman-teman ngikutin grup STS pasti tahu nih ya di sini ya. Dan sekarang Antam harganya berapa? Silahkan cek sendiri. Nah, untuk Sugiono Mini ini pernah muncul BSBK di harga 58. BSBK sekarang harganya udah 63. Jadi teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis, free update versi. Langsung chat saya aja teman-teman, karena kelas ini hanya terbatas untuk 10 orang aja. Saya Mas Bro, tadi Fajar Daily, dan kali ini kita bahas saham BFI Finance ya, atau kodenya BFIN. Ini juga salah satu permintaan dari teman guys, yang tulis di kolom komentar, bahas dong saham BFIN. Katanya dia nyangkut gitu guys. Nah, kira-kira menarik nggak ya untuk nih BFIN guys? Ini adalah perusahaan pembiayaan. Ya, apa ya namanya ya? Pembiayaan itu teman-teman bisa ngutang di BFIN kayak gitu. Nah, tapi ini beda sama pinjol ya. Kalau pinjol kan kita pakai KTP doang. Kalau pinjol kan teman-teman foto sama KTP gitu ya. Di aplikasi, terus teman-teman duitnya cair. Kalau nih BFIN ini enggak, dia harus ada istilahnya itu jaminan. Enggak hanya KTP doang. Dia harus ada BPKB, ada mobil, BPKB motor, ada sertifikat rumah, dan apa namanya, ya kayak gitu guys. Ada jaminannya kayak gitu. Dan dia juga ada kredit mobil bekas. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi istilahnya leasing yang apa namanya, berfokus sama kendaraan bekas. Karena banyak juga loh orang-orang yang beli mobil gitu ya, bekas, tapi di kredit itu banyak. Dan ini juga pangsa yang menarik kalau menurut saya. Kalau mobil baru, motor baru itu persaingannya udah banyak kayak gitu ya. Tapi untuk BFIN ini dia fokus ke yang bekas kayak gitu guys. Karena mungkin minim persaingan ya. Mungkin alasannya itu guys. Nah, kita kan lihat di sini teman-teman untuk si BFIN ya. Sini. Dan dia closing di 950. Nah, mungkin kalau temen yang bilang nyangkut ya mungkin dia beli di 1000-an kayak gitu guys. Mungkin seperti itu, dan ini udah koreksi dan apa namanya, udah mulai bangkit. Dan BFIN ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang apa namanya, jasa keuangan ya gitu guys ya, minjemin duit gitu. Dan ini sangat berpengaruh ya, sangat dipengaruhi oleh kenaikan dan penurunan suku bunga. Nah, di bulan depan, di tanggal 8 atau tanggal 9 kalau nggak salah ya, di 8 November itu Fed ya, atau Fed gitu ya, akan nurunin suku bunga lagi. Kemungkinan besar akan nurunin suku bunga lagi walaupun cuma 0,25 basis point gitu ya. Dan kalau itu terjadi, berarti saham ini akan dapat sentimen positif. Karena bunganya turun. Karena dia ngacunya sama bunga yang real gitu, bunga resmi gitu, nggak kayak pinjol yang pakai KTP yang bunganya ngawur gitu kan, nggak, dia mengacu ke situ guys. Jadi istilahnya kalau suku bunga turun, pasti nanti banyak orang yang tergiur untuk kredit mobil bekas lah, atau minjem duit karena bunganya turun kayak gitu guys. Jadi pendapatan BFIN-nya akan naik. Nah, ini juga salah satu saham yang mungkin bisa dikoleksi teman-teman untuk melihat suku bunga nanti. Untuk menanti penurunan suku bunga nanti di bulan November. Nah, kita akan hitunglah harga wajarnya. Apakah ini masih di bawah harga wajar atau udah di atasnya. Kayak gitu guys. Ya. Nah, datanya udah kita masukin teman-teman, dan inilah harga wajar dari BFIN. Kita buka teman-teman. Kalau kita lihat di sini sekilas mungkin udah mahal ya, PBV-nya udah 1,5 gitu ya. Nah, apakah benar ini mahal? Nah, kita buka aja. Nah, ternyata harga wajar dari BFIN itu ya
masih di bawah harga wajar saat ini, itu di harga wajar di 986 dengan PBV 1,57. Ini bisa dibilang ini masih di bawah harga wajar untuk saat ini, teman-teman. Nah, harga wajar di sini ya 990 lah. Inilah harga wajar di sini. Ya. Dan ini harga, oh iya bener ya, harga wajarnya jadi support ya waktu itu. Kalau kita lihat di sini, teman-teman, ini kan jadi kita jadi tahu ya, ternyata harga wajar itu ini real gitu ya, harga wajarnya, dan beneran jadi support loh di beberapa waktu yang lalu gitu ya. Di sini ya di 2022 ini jadi support, di sini juga di support lagi, dan jebol, baru jebol. Nah kayak gitu. Jadi saya kira sih untuk Bevin ini karena ya prospeknya bagus gitu ya, jadi saya yakin nanti bisa di atas harga wajar lagi lah untuk si Bevin ke depannya. Jadi istilahnya kalau teman-teman nih nyangkut di Bevin, mendingan hold dulu, nyangkut di Bevin di 1000-an gitu ya, hold dulu aja, nanti kalau misalnya turun mungkin bisa nambah lagi, karena kita manfaatin momen suku bunga, dan suku bunga terakhir kemarin itu kan turun di tanggal 19 September September atau 19 Agustus toh, September ya kalau nggak salah ya, pokoknya ke suku bunga yang lalu dia naik gitu ya untuk harga sahamnya gitu guys. Jadi istilahnya nanti kalau misalnya suku bunga itu diumumin dan turun lagi ya di bulan depan, saya yakin juga ini juga akan naik untuk saham Bevin guys. Oke ya guys ya, mungkin itu aja mas, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.